kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah kita dipertemukan di pagi yang cerah ini ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Oke, semuanya silahkan berdiri dulu ya. Kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian nanti kita menyanyikan lagu Mars SMK Bina Utama, kemudian Yel Yel. Oke, semuanya dimohon berdiri. Oke. Kalau bisa lagunya tak usah Bu, biar kita punya waktu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, silakan dirapikan dulu aja bajunya, dirapikan dulu, kemudian kalau bawahnya itu masih ada sampah, itu silakan diambil, dibuang dulu ya, seperti itu. Oke, kalau sudah siap semuanya, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, sebelumnya kita akan mengecek mengenai kehadiran kalian ya. Oke, Ahmad Muthalib, oh ya hadir ya. Alosius hadir ya. Oke, hadir semua ya hari ini anak-anak. Nihil ya, terima kasih semuanya. Hadir Bu. Nah, anak-anak di pelajaran yang lalu itu kita telah mempelajari mengenai apa? Yuk, siapa yang ingat? Ya, kita telah mempelajari mengenai elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Kelenturan. Ya, kelenturan. Elastisitas itu kemarin itu ya kemampuan bahan. Jadi ketika kita memberikan gaya, bahan itu akan memanjang ataupun kalau kita tekan akan memendek. Tetapi setelah gaya itu dihilangkan, maka akan kembali ke bentuk semula. Ya, seperti itu ya. Kemarin itu berdasarkan elastisitasnya itu benda dibedakan menjadi berapa? Ayo siapa yang masih ingat? 2 Bu. Ya. 2. Oh ya. Ayo apa? Benda Apa Mbak Ita? Mbak Ita. Elastis, plastis. Ya, benda elastis dan benda plastis ya. Benda plastis itu contohnya apa kemarin? Ya, Elastis, karet. Ya, karet, ada pegas itu ya. Kalau benda plastis itu tanah liat, kemudian ada plastisin itu ya. Kita telah mempelajarinya pada pertemuan yang telah lalu. Nah, pada pertemuan kali ini itu nanti kita akan mempelajari mengenai hukum Hooke ya. Apa itu hukum Hooke? Nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu ya, memberitahu ke anak-anak mengenai kompetensi dasar dan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan, ya, untuk kadif pengetahuannya dan untuk kadif keterampilannya yaitu menyajikan hasil percobaan tentang elastisitas bahan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi nanti anak-anak setelah melaksanakan pembelajaran hari ini itu diharapkan nanti semua siswa dapat memahami mengenai hukum Hooke. Nah, kemudian mengoperasikan bersamaan hukum Hooke, kemudian menganalisis hubungan antara gaya tarik pegas dengan pertambahan panjang pegas berdasarkan hukum Hooke. Nah, kemudian juga untuk KD 4-nya tujuannya yaitu mengukur konstanta pegas. Nah, nanti setelah pembelajaran ini anak-anak diharapkan untuk dapat mengukur konstanta pegas seperti itu. Kemudian
setelah itu menuliskannya ke dalam LKPD dan membuatnya menjadi laporan seperti itu. Nah, langsung saja ya, ini kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu nanti akan diketuai oleh Wakil ya, dan yang kedua itu nanti akan diketuai oleh Zulfikar seperti itu ya. Jadi silakan, ini ada 10 anak nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ketuanya adalah Wakil dan yang kedua adalah Zulfikar. Nah, itu nanti Wakil dan Zulfikar itu sebagai tutor sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian anak-anak ketua kelas tadi Bu Dita sudah mengirimkan link ya. Nah, mengirimkan link YouTube itu silahkan dibuka link YouTube-nya. Baik, Bu. Kantor aja kan? Oke, bisa dilihat ya. Orangnya di kantor aja. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dilihat. Bisa, Bu. Oke. Oke. Nah, oke ya. Tadi kalian telah melihat apa itu di sana dalam tayangan YouTube itu? Mobil, Bu. Mobil ya. Mobil Mobilnya jalan apa itu? di jalanan berundak-undak. Jalan bergelombang. Bergelombang, Bu. Mobilnya jalan itu ya. Jalannya mentel-mentel. Ini minta tolong di Nah, ya, mobilnya jalan. Nah, di jalan itu ada apa? Ada polisi tidur. Ada polisi tidur, sehingga itu mobilnya akan mengalami guncangan. Goncangan. Ya. Nah, di dalam mobil itu ada alat. Namanya alatnya apa itu ya? Shockbreaker. Yang tadi ditunjukkan itu ya. Di situ tentunya ada shockbreaker. Jadi shockbreaker ini berfungsi sebagai apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Bu. Oh ya, ketua kelas. Untuk peredam. Untuk Untuk peredam peredam ya. Gimana ketua kelas? Untuk peredam kejut, Bu. Ya, peredam kejut. Jadi fungsi dari shockbreaker di sini adalah menyerap guncangan dan mengubahnya itu menjadi gerakan elastis seperti itu. Nah, ada yang tahu siapa lagi peralatan sehari-hari yang kita gunakan yang mempunyai sifat elastis? Ayo, siapa lagi yang tahu? Kasur, Bu. Saya, Bu. Oh, kasur ya. Yupi, itu kasur kenapa? Kasur yang bahannya tebal itu kenapa ya Bu? Kalau misalkan mau lompat-lompat di atas itu kayaknya lebih mudah lebih mudah bergerak ke atas gitu. Oh iya, itu mesti kasurnya di rumah ada pernya ya. Jadi ketika kita melompat-lompat di atasnya itu bisa bergoyang-goyang, mentul-mentul seperti itu ya, Pak. Nah, betul. Ini seperti itu. Nah, kemudian Bu Dita akan membagikan LKPD-nya ya. Minta tolong ini ketua kelas dibagi ya LKPD-nya. Ya, Bu. Oh ya, terima kasih. Nah, sekarang silakan dibaca LKPD-nya ya. Nah, di situ kalian nanti akan melakukan praktikum ya.
akan melakukan praktikum mengenai konstanta Pegas ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa peralatan ya. Silakan ini minta tolong kelasnya peralatannya dibagi ya. Ya, Bu. Masing-masing kelompok. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sudah mendapatkan peralatannya semua ya. Sudah. Nah, Sudah, ya. Bu. Nah, di situ ada apa saja? Ya, oke. Ada pegas, kemudian ada neraca pegas, ada beban, kemudian ada penggaris ya. Nanti langkah kalian yang pertama itu seperti ini ya. Ini ada pegas, kemudian nanti silakan kalian ukur pada penggaris ya. Itu berapa panjangnya? Silakan ditulis sebagai panjang awal. Nah, ditulis di tabel yang sudah ada di LKPD itu. Nah, langkah yang kedua, kalian adalah menimbang beban dengan menggunakan neraca pegas. Seperti inilah, silakan nanti ditimbang itu berapa, kemudian masanya ditulis. Nah, ditulis, kemudian nanti dicari gayanya ya, jangan lupa gaya F itu sama dengan M kali G. Dan jangan lupa itu satuannya itu masih satuan sentimeter, kemudian masih satuan gram, nanti dikonversikan menjadi satuan internasional seperti itu ya, menjadi kilogram dan meter. Nah, kalau sudah diisi ya. Nanti untuk yang tabel pertama coba diperhatikan ya. Untuk tabel yang pertama itu kalian memasangkan beban yang sama ya. Misalkan 50 gram ya 50 gram seperti itu nanti ditulis, tetapi di sini yang digunakan adalah pegasnya yang berbeda. Nah, tadi kan sudah menyediakan 2 buah pegas ya, itu nanti silakan digunakan, kemudian diukur seperti itu. Nah, nanti silakan dicari dengan menggunakan rumus hukum Hooke, berapa konstantanya seperti itu ya. Jadi di LKPD itu kan sudah ada ya narasi materinya. Nah, di situ bisa dicari bahwa besarnya F sama dengan K kali delta X. Di situ K sama dengan F per delta X. Nah, kemudian pada tabel kedua itu yang sama apanya? Ya, benar sekali. Yang sama adalah pegasnya. Tetapi di sini yang diganti adalah masanya ya. Yang diganti adalah masanya. Sehingga nanti kalian juga tetap akan mencari mengenai konstanta pegasnya seperti itu. Nah, sampai di sini sudah paham belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, silakan dicari ya. Ada yang mengalami kesulitan? Belum. Sementara belum, Bu. Sementara belum. Sudah bisa ya? Oke, ini ya. Memang anak-anak pintar-pintar semua ini. Nah, kalau sudah, gantung bebannya ya, gimana, Bu? apanya? Ya, gimana, Yupi? Gantung bebannya gimana, Bu? Oh, gantung bebannya. Gantung bebannya itu neracanya, itu kan di atasnya itu ada pegangannya ya. Nah, kemudian silakan, kemudian diambil bebannya. Ini. Kemudian digantungkan seperti ini ya. Sudah Tapi bisa ya? saya nggak ada pengaitnya gimana, Bu? Ada semua tadi. Oh, kalau tidak ada ya silakan nanti bisa digantikan dengan teman kelompoknya sebelah ya. Disembunyikan teman begitu, Bu. Enggak, ada di situ. Disembunyikan ketua kelasnya mungkin ya. Ketua kelasnya jangan enggak boleh nakal. Enggak boleh ganggu-ganggu temannya seperti itu ya. Nah, kalau sudah silakan dibuat ya. Pembahasannya itu silakan kalau sudah dihitung semuanya, pembahasannya silakan dibuat ya. Itu ada beberapa pertanyaan, silakan diisi. Oke. Sampai di sini mengalami kesulitan tidak? Ya, Bu. Aman, Bu. Nah, sudah jadi ya, sudah jadi. Kalau sudah jadi, ayo kita dipresentasikan ya, dipresentasikan. Masing-masing kelompok siapa yang akan mewakili? Mungkin dulu, Bu. Oh, ketua kelas. Apa paket ini yang akan mewakili?
Bu. Belum selesai, Bu. Masih ngitung, Ketua Bu. kelompok, Bu, yang maju. Oh ya, berarti tadi ketua kelompoknya siapa? Wakit sama Yulfikar ya. Oke, Iya, silakan Bu. Wahid Wahid dulu, Bu, ayo Wahid dulu. Wakit dulu ini. Ya, jadi begini Bu presentasinya. Ya udah cukup Bu. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Oh ya, ada pertanyaan enggak teman-teman? Mungkin ada yang mau memberikan tambahan? Pak, itu kenapa nilainya besar ya? Punya kami nilainya nggak sebesar itu, Bu. Kenapa? Nilai apanya itu Yuki? Hasil perhitungannya, Bu. Mencarikannya. Iya. Oh, mencarikannya itu yang satu besar, yang satu di bawahnya seperti itu ya? Ya, seperti itu. Iya, Bu. Oke, silakan Wakit bisa dijawab tidak Wakit? Mungkin itu Bu, tadi pas menghitung pakai kalkulator itu masih salah. Coba itu teman saya itu diteliti lagi. Oh ya, coba nanti menghitungnya lebih teliti lagi. Oke, semuanya sudah presentasi ya, baik dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, lalu ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran ini? Ayo perwakilan kelompok 1, siapa yang mau maju? Oke, ini dia mungkin akan maju. Oh ya, benar sekali ya. Jadi ketika pegas itu terbuat dari bahan yang berbeda, maka ketika kita akan memberikan gaya yang sama dengan massa yang sama itu digantung, akan mengalami pertambahan panjang pegas yang berbeda. Itu dikarenakan apa? Karena adanya konstanta pegas itu. Konstanta pegas yang terbuat dari bahan yang berbeda-beda, sehingga akan mengalami pertambahan panjang yang berbeda. Nah, yang kedua, apa yang dapat disimpulkan? Oh ya, Mayasari, Budita akan memberikan tambahan. Jadi seperti ini, ketika kalian itu memberikan gaya yang berbeda-beda, itu pegas itu akan mengalami pertambahan panjang yang berbeda. Itu sesuai dengan hukum Hooke ya. Jadi besarnya gaya yang bekerja pada pegas itu sebanding dengan pertambahan panjang pegasnya. Oke anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Tidak Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas, silahkan pembelajaran pada pagi hari ini silahkan dirangkum ya. Jadi poin-poin pentingnya itu harus dicatat dalam catatan kalian supaya kalian tidak lupa seperti itu. Nah, setelah ini silahkan coba dituliskan apa yang telah dipelajari pada pelajaran ini. Silahkan dituliskan di dalam buku tulis ya. Kemudian apa yang belum dimengerti. Nah, oh ya, tadi Budita itu sudah mengirimkan soal ya kepada ketua kelas melalui Google Form itu sebagai evaluasi kalian. Nah, silakan langsung ayo dikerjakan. Oke, sudah ya, sudah dikumpulkan semuanya ya. Oke. Ya, ini Wakil mendapatkan nilai tertinggi ini ya, nilainya 80. Selamat ya. Yang lainnya nanti bisa dibagi ilmunya ya, Wakil ya, kepada teman-teman yang lainnya. Oke. Oke, sudah ya. Silakan nanti ditulis ya refleksi singkatnya mengenai apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dimengerti, apa yang belum dimengerti seperti itu ya. Kemudian, oke anak-anak untuk materi berikutnya itu mengenai susunan pegas seri dan susunan pegas paralel ya. Nanti silakan dipelajari di rumah. Nah, kemudian sebelum kita berpindah ke pelajaran lainnya, silahkan 5R dulu ya, dibersihkan dulu. Oke, sudah bersih. Ketua kelas dipimpin doa. Aku untuk menutup pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai.
Selesai. Bu. Oke, kurang lebihnya ini ya, tidak ada pertanyaan, sudah jelas semuanya, berarti kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi besok ya. Waalaikumsalam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, baik.